Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dilakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau enggak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya suka cita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring saudara. Beliau sudah nggak ada,
tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa, amin. Karena kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dan juga saya menyapa kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah pada hari ini. Kiranya kita dapat berkumpul, kita dapat beribadah bersama-sama untuk menaikkan, memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk datang masuk dalam pujian penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Kiranya namamu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur selalu. Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bagimu, ku mau menyembahmu Yesus, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang kami memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami sembahmu Yesus, Yesus. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Kami menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami berterima kasih padamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya padamu Yesus. Kau yang layak terima segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi hidup kami Yesus.
sembahkan, kami meninggikanmu. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya Yesus, kiara bashi kiara bara bara batana mashu, kiara mashi kiara mo. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Rabashikinara masye, Yesus Yesus Yesus. Rabashikinara sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Engkau Tuhan keselamatanku, Engkau Tuhan keselamatan, Tuhan keselamatan, Tuhan keselamatanku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya, terpuji termulia namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan sore hari ini, katakan amin. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan kebesaran kawan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan seperti naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar
besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus, Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bangkit bagiku dan Tuhan Allah menyamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan dan Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
datangku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dari harta. Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Syukurmu bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia Tuhan, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, oh. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Sorak kemenangan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pengharapan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan tetap percaya sekalipun banyak orang tidak percaya. Kami akan tetap setia sekalipun banyak orang tidak setia. Sebab Engkau tidak pernah berubah sekalipun Engkau tidak disembah. Karena Engkau Allah, Engkau Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang setia. Kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Kepada orang-orang yang mau rela dengan kerinduan bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu melalui firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, sementara kami mendengar firman-Mu, iman kami dikuatkan, kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan, dan kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, siapa menikmati hadirat Tuhan hari ini? Haleluya. Saya percaya saudara tidak ada yang bisa mengalahkan hadirat Tuhan. Penghiburan apapun tidak akan bisa memberikan kekuatan kecuali kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya tadi lihat banyak yang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Banyak juga yang mungkin jangan malu kalau saudara mau menangis. Ya, menangis di tempat ini bukan cengeng saudara, tapi benar-benar karena dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Wow. Haleluya. Baik. Bapak Ibu, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul begini saudara. Adakah aku ini huruf besar yaitu Tuhan, mendapatkan iman di bumi? Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa hari-hari ini juga Tuhan akan melihat seberapa kokoh iman kita melalui ujian, kesulitan, penderitaan, pencobaan. Ya. Dan nanti setelah Tuhan Yesus datang saudara, dia akan bertanya kepada semua kita di tempat ini, adakah aku mendapatkan iman di bumi ini? Iman seperti apa? Iman akan keselamatan. Iman seperti apa? Iman akan kesembuhan. Iman seperti apa? Iman akan pengharapan untuk masa depan yang terbaik saudara. Siapa percaya Tuhan akan berikan masa depan yang terbaik dalam hidup kita? Ayo coba saya minta lambaikan tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, saya akan mengajak saudara dan saya hari ini membuka di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa membaca di depan atau membuka di Alkitab masing-masing, mari kita baca sama-sama. Perikopnya berjudul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat pertama sama-sama ya, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 dengan lebih keras lagi, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow, saudara, saya waktu baca ayat ini Tuhan sampaikan dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengar secara online saudara. Sebab ini penting, pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, maka dia akan bertanya, masih adakah iman yang kutemui? Masihkah ia atau Tuhan mendapati iman di bumi ini? Sebab saudara, kita selamat bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya, kita mengalami mujizat bukan karena melihat, tetapi kita karena percaya juga. Kita hidup bukan karena melihat juga, tapi karena percaya. Nah, saudara, dari perumpamaan ini kita melihat bagaimana seorang janda, ya, yang terus-menerus untuk dibela haknya oleh seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia datang terus, mendesak terus. Akhirnya hakim itu bilang gini, waduh, ini daripada ngerepoti gitu ya, seorang janda, ya sudahlah, walaupun saya tidak takut akan Tuhan, walaupun saya bengis, walaupun saya jahat, saya akan berikan. Saya akan bela haknya. Apalagi Tuhan kita, ya, dia akan membela kita saudara. Dia akan menyelamatkan kita. Kalau hakim yang jahat saja atau bengis ini saudara bisa berubah hatinya, apalagi kita. Nah, kuncinya di situ saudara. Jadi
selalu berseru-seru kepada Tuhan. Saya akan melihatkan kepada saudara Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang apa? Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan satu peringatan kepada kita bahwa nanti ketika Dia datang kedua kali, adakah orang-orang yang memiliki iman atau beriman seperti janda tadi, yang tidak henti-hentinya berseru, yang dengan sungguh-sungguh saudara mencari Tuhan, sekalipun saudara belum dibela. Ini tindakan yang kita lakukan hari ini. Kenapa saudara dan saya ibadah di tempat ini? Kenapa dalam kondisi seperti sekarang ini saudara kita terus nekat, kita terus berjuang, kita terus tanpa jemu-jemu saudara? Karena apa saudara? Kita mau menumbuhkan iman dalam kehidupan kita. Amin. Nah, nanti saya akan bagikan bagaimana iman ini muncul atau timbul. Karena apa? Karena di luar itu tidak akan bisa. Kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Ada iman dalam kehidupan kita. Dan biarlah iman itu tetap kita jaga. Iman itu tetap kita tumbuhkan. Iman itu bahkan saudara semakin hari semakin besar. Sampai saudara Tuhan katakan begini, jika kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka dia akan beranjak untuk pindah saudara. Iman penting saudara. Nah, saya akan perlihatkan definisi dari iman menurut Alkitab. Nah ini, Ibrani pasal 11 ayat pertama, kita baca sama-sama sekali lagi ya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini berbicara begini saudara, dasar atau pondasi dari apa yang kita harapkan. Ibaratnya saudara sedang membayangkan sesuatu, belum menerimanya, tetapi saudara sudah menerimanya. Itu iman saudara. Dan kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang banyak ketidakmungkinan. Sekarang banyak orang bilang mustahil, 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 tidak mungkin, tidak bisa. Tapi iman saudara melihat bahwa ada kebesaran Tuhan di dalamnya. Amin. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Ada kemungkinan, ada jalan keluar. Ada pintu yang dibukakan sekalipun pintu-pintu lain tertutup saudara. Itu iman saudara. Jadi kesungguhan kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan belajar apa sih iman yang dimaksud ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena dia akan bertanya gini kepada kita, adakah aku menemukan iman di bumi ini? Adakah orang-orang yang sudah menjalankan atau beriman di bumi ini saudara? Sebab kalau orang tidak beriman saudara, ini sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Sepertinya beriman tapi ternyata tidak beriman. Nah, mari kita lihat, kita akan bangun ini terus dalam kehidupan kita. Sebab iman ini akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang pertama, baik. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Saya berikan poin begini. Iman hanya ketika melekat kepada firman kebenaran. Jadi iman itu akan timbul ketika kita melekat kepada firman kebenaran. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa di sini secara gamblang atau fokus kepada firman Kristus? Karena apa saudara? Karena Yesus saudara menjadi pusat daripada penyembahan kita. Kenapa tidak dijelaskan oleh firman Allah? Kenapa tidak seperti itu? Karena apa saudara? Kita diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan salah saudara. Harus firman Kristus, yaitu percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan ini. Jadi kalau berbicara tentang firman Kristus bukan hanya perjanjian lama saja. Tapi Alkitab secara menyeluruh yang akan bisa membangun atau membangkitkan iman kita saudara. Ada orang pepatah ya mengatakan begini, sekarang kan lagi banyak pembiaran-pembiaran. Dan
biasanya saudara kalau ketidakbenaran atau perbuatan salah dibiarkan, tidak ditegur, tidak diberitahu bahwa itu salah, maka itu bisa jadi sebuah kebenaran. Contohnya saudara, Pak Darius, ya, mertuanya kan punya kebun saudara, jeruk. Saya senang sekali kalau ilustrasi ini karena jeruk Semboro tuh aduh manis banget. Haleluya. Kapan nanti ke sana ya? Nah, saudara, jadi umpamanya papa daripada Pak Darius dan Ibu Pinda ini punya kebun, kemudian ada orang ngambil jeruknya dan itu dibiarkan. Lama dibiarkan bertahun-tahun oleh tetangganya diambil tanpa ditegur. Dan apa yang terjadi? Maaf, waktu generasi selanjutnya saudara, ketika perbuatan salah itu ditegur, maka apa yang terjadi? Yang ngambil sudah terbiasa ngambil ini pasti berkata gini, dulu saya tidak ditegur kok, bisa-bisa aja saya ngambil, kenapa sekarang kamu negor saya? Nah, jadi terbalik kan? Jadi kebenaran itu yang salah bisa jadi sebuah kebenaran. Tapi kebenaran firman Tuhan beda saudara. Adalah kebenaran yang benar-benar tidak bisa disandingkan atau tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Kebenaran Alkitab atau firman Kristus itu adalah tetap kebenaran. Berbeda dengan kebenaran dunia ini. Makanya fokus kepada bahwa ayo baca firman Tuhan. Amin. Saya kemarin konseling terakhir pranikah seseorang yang jemaat baru saudara. Dan saya katakan begini bahwa aturan Alkitab itu jangan dilanggar. Kalau mau keluarga langgeng atau bahagia. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Jangan dibalik. Keimaman juga gitu, jangan dibalik. Banyak orang tua saudara, seperti Pak Arifin singgung. Orang sudah terbalik, wah udahlah kamu istri, ya mungkin manggil istrinya mama atau sayang gitu ya, atau sayang lah. Yang kamulah yang ngurus anak-anak, aku sibuk kerja. Kamulah yang nanti ngatur semuanya buat anak-anak. Loh, ini salah saudara. Kalau dibiarkan sepertinya sebuah kebenaran, tapi kalau kebenaran yang firman Tuhan diselewengkan atau tidak dijalani, maka yang terjadi pasti kekacauan. Tidak bisa saudara. Pria sebagai suami itu harus menjadi seorang imam yang memutuskan. Demikian pun istri, tidak bisa saudara untuk menyalip suami, tidak bisa. Istri-istri bukan tunduk saudara, tanduklah suami. Wah ini bahaya saudara. Kalau ini dilanggar, nah berarti akan kacau nanti. Karena ini kebenaran yang mutlak dan absolut, yaitu firman Tuhan. Nah Yohanes pasal 17, saya akan tuntun saudara, apa yang dimaksud dengan firman Kristus itu. Nah firman Tuhan katakan bahwa kudus, Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini adalah kebenaran. Haleluya. Kebenaran yang mutlak dan absolut dan tidak bisa diganggu gugat. Karena apa saudara? Itu berdasar pewahyuan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang yang diurapinya. Dan kemudian Yohanes 1 ayat 1, firman itu saudara ternyata begini, pada mulanya adalah firman. Ya, kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika saudara baca firman otomatis begini, saudara sedang berjumpa, bercakap-cakap, mendapatkan direction atau firman dari Allah sendiri. Banyak orang bertanya, Pak, gimana sih cara ketemu Tuhan untuk bercakap-cakap? Ayat ini jelas mengatakan, baca firman saudara. Selanjutnya, Yohanes 1 ayat 14 katakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman, kebenaran, firman sama dengan kebenaran, sama dengan Allah, sama dengan juga apa? Yesus Kristus. Dia menjadi manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Jadi saudara yang kasihan Tuhan, ayo hari ini saudara, kalau engkau dan saya mau ada iman, baca firman.
sembah dia, ibadah, doa. Jadi firman, ketemu dengan Tuhan di tempat ini, ketemu dengan Allah di tempat ini, itu sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kita. Sehingga saudara, ketika kita lakukan juga dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan melihat, oh ada iman di GBI Rock di tempat ini. Haleluya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersungguh-sungguh, seperti janda tadi saudara. Tidak peduli mungkin dia ada banyak yang ada dalam pikirannya, tidak bisa, saya lemah, saya dihalang-halangi, oh hakim yang saya temui itu jahat, tidak mungkin lah. Tapi janda ini saudara, mau ketemu hakim yang lalim dan jahat ini saudara, dia datang terus, datang terus, datang terus saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hari ini saudara, apapun alasan saudara untuk datang di tempat ini, satu hal, Tuhan mau iman kita bangkit kembali. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sehingga Tuhan katakan, aku mendapati iman di bumi ini. Yang kedua, iman bukan memaksakan kehendak diri sendiri. Banyak orang beriman begini saudara, saya beriman punya rumah gitu saudara. Sehingga apa yang dia lakukan saudara, dia menargetkan bahwa doanya akan dijawab dalam waktu 1 tahun. Tapi ternyata saudara, dalam kurun waktu 1 tahun belum dapat rumah, umpama saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan, putus asa, ngambek. Di sini tidak ada yang pernah ngambek ya kalau doanya tidak dijawab ya. Karena memang belum waktunya saudara. Jadi ini bukan berbicara nanti pemaksaan. Apalagi begini saudara, ketika kita beriman tidak sesuai dengan kapasitas kita, itu berbahaya saudara. Contohnya, saya beriman, saya katakan itu beriman. Tuhan, aku mau punya mobil Ferrari Tuhan, aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Tahun depan. Itu nutut enggak saudara? Masuk akal enggak saudara? Artinya sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau? Bagi saya saudara, itu enggak sesuai. Mungkin ada yang bisa mencapainya, tetapi tidak semua orang punya kapasitas untuk punya mobil Ferrari saudara. Dan itu kegunaannya juga buat apa gitu saudara. Yang jelas iman itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah saudara hari ini dengan keadaanmu. Amin. Bersyukurlah saudara bahwa saudara bisa ada sampai saat ini. Sehingga begini saudara, ketika saudara melihat orang yang lebih berhasil, lebih sukses, saudara tidak akan pernah iri hati kepada orang itu. Tapi yang ada adalah ucapan syukur. Tuhan terima kasih buat berkat, saya sudah cukup, saya sudah diberkati. Dan kemudian saudara, dengan pengucapan syukur itu saudara, itu juga bisa mendatangkan mujizat. Karena ketika Yesus mengucap syukur mau memberi makan 5.000 orang laki-laki saudara, dia menengadahkan tangannya ke langit saudara. Dan di sana disebutkan, lalu ia mengucap syukur. Dan kuasa pengucapan syukur saudara terjadi. Begitu nampan atau tempat ikan dan roti itu diturunkan, dibagi-bagikan saudara, mujizat terjadi. Haleluya. Jadi saudara, ayo kita beriman juga, jangan memaksakan diri. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah ini perhatikan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, kalau saya contohnya jadi Musa, diangkat jadi anak raja loh saudara. Salah satu putri dari Firaun, hidup mewah. Zaman dulu saudara, kalau kita bandingkan hari ini, saya mungkin sudah jadi anaknya Lim Siolyong. Mewah saudara. Fasilitas, tempat tidur, makanan enak saudara. Kehendak manusia pasti seperti itu, enak. Tapi kalau seseorang beriman dan mau menuruti kehendak Tuhan, dia akan saudara bertindak seperti Musa. Dia lebih suka menderita dengan umat Allah untuk Tuhan
daripada ikut kesenangan dosa yang sifatnya sementara. Tahukah saudara, ketika engkau bersungguh-sungguh sekalipun kau harus tertati-tati, berdarah-darah saudara, terseok-seok, menangis sambil menabur saudara. Ingat saudara, upah yang kita terima melebihi daripada harta kekayaan dunia ini. Saudara tahu surga itu seperti apa? Ingat saudara, surga yang menurut Alkitab bukan seperti pandangan dunia. Surga itu adalah satu hal yang memiliki dimensi yang berbeda, di mana kita ada damai sejahtera. Bahkan saudara, kalau saudara baca dalam kitab Yohanes, di surga Tuhan sediakan rumah buat kita. Rumah itu dalam bahasa Inggrisnya disebut mansion. Jadi bukan rumah biasa. Mansion itu apa? Rumah gede, gedongan. Rumah yang kaflingnya tuh luas-luas, rumah mansion saudara. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi kalau kita hari ini beriman berarti begini saudara, saya tidak mau memaksakan diri. Sekalipun doa saya mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tapi saya tidak mau memaksakan diri. Saya mau hanya menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Hanya mau menurut kehendak Tuhan. Lakukan yang terbaik saudara. Apa yang Tuhan percayakan hari ini? Bisnismu, usahamu, keluargamu. Ayo lakukan yang terbaik saudara. Dan Tuhan katakan begini, ketika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan sediakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita harus ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan memaksakan diri, bahaya saudara. Nah yang selanjutnya, iman itu berbeda dengan positive thinking. Karena positive thinking itu berpusat pada ego manusia. Ada kan banyak ajaran, wah positive thinking, selalu berpikir positif. Sebenarnya positive thinking itu bukan lahir dari iman, dari firman, tapi dari pikiran manusia. Iman itu berada di atas positive thinking. Karena iman didasari pada kehendak Tuhan. Kalau positive thinking didasari kepada ego manusia, kehendak manusia. Itu bedanya saudara. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berpikir positif, bukan. Tetapi berpikir lebih daripada positif, yaitu berpikir dengan iman. Sehingga kita tidak bisa memaksakan sendiri saudara. Beriman berarti mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri atau manusia. Dengan demikian saudara, hidup kita pasti akan lempeng. Lihat orang lain saudara, seperti kemarin Pak Darius sharing di Komsel melalui Zoom. Lihat TV tetangga gitu kan, lebih besar. Kita akan enjoy saja. Memang TV saya lebih jelek dari TV lain. Yang penting kan menikmatinya. Wah keren ya. Kadang-kadang kita seperti itu saudara. Salah menggunakan iman. Padahal Tuhan katakan cukuplah dengan keadaanmu. Sehingga ketika engkau bersyukur dengan keadaanmu, maka Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Lagu tadi apa? Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ingat saudara, ketika kita beriman dengan benar, maka iman yang kecil yang kau pelihara dan kau bangun terus sebesar biji sesawi, itu akan bertumbuh. Dan ketika engkau punya iman yang benar, maka engkau sanggup memindahkan gunung yang besar sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Selanjutnya saudara, Matius pasal 6. Nah ayat 9-10 saya bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu, bukan kehendak kita. Kalau hari ini saudara, mungkin engkau harus tetap mengalami masa-masa sulit, penderitaan. Tetaplah bersyukur. Karena engkau tahu bahwa hanya kehendak Tuhan yang jadi. Ingat, tidak ada sesuatu yang di dunia ini terjadi secara kebetulan. Semuanya seizin Tuhan. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun seizin Tuhan. Bukan kehendak bangsa Israel,
Tetapi seizin Tuhan. Untuk apa saudara? Memproses iman mereka. Sehingga ini yang dikatakan menurut kehendak Tuhan. Kemudian Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ini waktu Yesus sebelum disalib. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara berbicara tentang kehendak Tuhan, pasti yang terbaik. Saya kemarin berbicara bagaimana seorang dicobai tidak melampaui kekuatannya. Pasti saudara. Saya punya masalah, tetapi Pak Haryono punya masalah juga. Saya pasti akan memandang gini, waduh, kalau saya seperti Pak Haryono pasti saya tidak sanggup. Karena apa? Kapasitasnya untuk Pak Haryono, yes, Tuhan izinkan sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga orang ketika melihat masalah saya, waduh saya tidak kuat. Karena apa? Tuhan tahu kemampuan saya seperti apa dan diizinkan ujian pencobaan itu saya boleh alami. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau berdoa, kalau Tuhan aku beriman, aku punya mobil, tidak salah saudara. Tapi doalah begini saudara, jadilah kehendak-Mu. Sehingga begini saudara, kalau engkau dibeli mobil, mungkin maunya Avanza, masih diberi Toyota LGX. Tidak apa-apa, itu ucapan syukur, itu adalah lompatan, amin. Itu adalah saudara batu loncatan untuk ke satu yang lebih besar lagi. Haleluya. Dan ketika saudara lakukan itu, hidup kita akan bahagia. Amin. Hidup kita akan enjoy, hidup kita akan tidak ada yang membuat kita ini lemah, saudara. Karena apa? Ya bersyukur. Ya Bu Muji ya. Bu Muji ini kalau saya dengar ceritanya, waduh luar biasa sekali saudara. Lompatan ini harus dilalui, ini harus dilalui sampai saudara Tuhan bisa memberkati kita dengan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi menurut kehendak Tuhan. Nah yang terakhir, ini penting buat kita dan mengingatkan kita termasuk saya. Jadi iman itu bukan kegiatan agamawi. Apa itu kegiatan agamawi? Ya seperti hal-hal yang kita lakukan secara jasmani. Ibadah tapi hatinya tidak di sini. Itu agamawi. Doa pagi, doa siang, doa puasa, doa apalagi doa malam, menara doa. Rajin tapi tidak pernah berubah. Itu agamawi. Baca firman siang dan malam, tapi firman yang didengar atau dibaca itu sekarang kan ada audio, ya kan? Firman lewat suara. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga dari dulu saudara tidak pernah berubah, ya gitu terus. Ini namanya agamawi. Sebab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 14, saya lompat-lompat ya karena ayat ini nanti saudara baca di rumah, itu berbicara iman dan perbuatan. Saya lompat-lompat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara? Jangan sampai Tuhan melihat kita seperti orang Farisi, hanya pandai saudara menunjukkan kalau puasa di jalan-jalan supaya dilihat rajin. Secara kuantitas rajin saudara, tapi hatinya jauh saudara. Itu namanya agamawi. Hanya memenuhi syarat absen saja, kehadiran, tidak ada perubahan. Nah iman seperti ini bahaya saudara. Waktu Tuhan Yesus datang tanyakan, adakah aku mendapatkan iman? Iman yang seperti apa? Bukan iman agamawi, tapi iman yang beriman dan ada perbuatannya. Kemudian ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau saudara dan saya sekalipun rajin, tumpang tangan, pendetanya setiap kali ada acara tumpang tangan, minyak urapan diurapi saudara, tumbang bahkan, nangis, air mata, air hidung, air telinga keluar saudara. Tapi tidak pernah berubah, mati juga saudara. Saya percaya saudara, mungkin kau hari ini saudara harus berjuang dengan keadaanmu. Ayo teruslah berjuang, amin. Untuk lepas dari dosa,
Berjuanglah saudara, jangan putus asa. Dan jangan sampai begini saudara, kita tidak lakukan apa-apa. Ya sudahlah, saya memang begini kok. Saya memang tidak bisa untuk lepas dari keterikatan saya. Tapi tanpa saudara mau berjuang, itu iman tanpa perbuatan saudara. Nah Tuhan mau kita beriman tapi berbuat juga, sehingga bukan agamawi yang kita lakukan. Saya tahu saudara, wajah-wajah saudara ketika memandang saya, ini Pak Herman ini nyindir ini. Tidak apa-apa ya. Tersinggung tuh baik saudara. Tanda saudara mendengar. Haleluya. Hati saudara juga ada Roh Kudus dalamnya. Karena Roh Kudus yang mengingatkan, bukan saya saudara. Kemudian ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya ajarkan terus saudara di tempat ini untuk tidak melanggar lampu lalu lintas, ya, ikut aturan. Sebab ada wakil-wakil Allah di bumi ini saudara. Kita punya wakil Allah. Kadang-kadang, wah yang penting saya menyembah Tuhan di gereja, saya tidak perlu taat bayar pajak. Nah bahaya saudara. Wakil Allah apa? Pemerintahan. Wakil Allah orang tua, seperti Pak Arifin bilang tadi. Orang tua jasmani, orang tua rohani. Wakil Allah, hamba-hamba Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya saudara, bagi saya bukan mau menakut-nakuti saudara. Banyak orang saudara begitu berurusan dengan hamba Tuhan yang diurapi. Sekalipun saudara, hamba Tuhan itu mungkin ya tidak saudara setujui. Tapi dia adalah seorang wakil Allah yang memberitahukan firman saudara. Persoalan dia tidak lakukan firman, itu urusan dengan Tuhan. Dan akibatnya lebih parah. Karena apa saudara? Dia seorang pemimpin. Ada hamba Tuhan jatuh Pak, ya itu urusan sama Tuhan saudara. Dan saya bilang hukumannya lebih berat lagi. Karena apa? Dia sudah menipu Tuhan, menipu diri sendiri juga. Jadi berbahagialah saudara hari ini kalau saudara dan saya ayo berjuang terus untuk saudara lepas dari dosa. Harus dilawan. Amin. Harus berjuang. Karena apa saudara? Sampai kita ada tanda daripada orang percaya yang sudah lahir baru begini saudara. Saudara dengan terus berjuang, bersungguh-sungguh saudara. Seperti perempuan tadi ya. Janda tadi saudara. Ingin berubah. Ingin hidupnya jauh lebih baik lagi. Ingin hidup berkenan terus di hadapan Tuhan. Dengan apa saudara? Bukan dengan kekuatan sendiri. Seperti tadi. Dengan firman. Karena firman bukan hanya sekedar pengetahuan untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika saudara baca firman Tuhan. Dan melalui doa, melalui ibadah saudara. Maka saya sering berbicara ada impartasi kuasa Tuhan. Amin. Di mana Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan terus mendrive. Sehingga kita boleh kuat terus saudara. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kita pakai kekuatan kita tidak akan bisa. Jangan ibaratnya begini saudara, meragukan kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu saudara, yang harus kita hadirkan pertama terlebih dahulu. Kita memang tidak mampu. Kita memang banyak masalah. Jangan sampai begini saudara. Ya nantilah kalau masalah hilang baru saya datang pada Tuhan. Tidak akan bisa. Justru harus sebaliknya. Kita mengundang Tuhan dulu sekalipun ada masalah. Dan apa yang terjadi? Tuhan nanti yang nolong kita. Itu yang akan terjadi saudara. Sehingga saya percaya saudara, waktu Tuhan Yesus datang, haleluya, Tuhan bertanya kepada kita, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Dan iman itu ada di antara kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo tunjuk teman sebelahnya saudara. Kamu adalah orang-orang yang beriman. Amin. Kamu siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya undang bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kuatkan kami terus. Kami terus membangkitkan iman. Dan kami mau Tuhan iman ini ada dalam kehidupan kami. Bukan iman yang salah, tapi iman yang sesuai dengan firman-Mu, yaitu iman yang kami dapat ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ketika juga kami Tuhan melalui doa-doa dan ibadah kami Bapa, kami mendapatkan firman di dalamnya Tuhan. Dan juga Tuhan, iman yang ada dalam kehidupan kami bukan iman memaksakan kehendak kami, sehingga Tuhan kami akan tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini, sehingga Tuhan kehidupan kami jauh lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya ketika kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang besar. Dan iman yang kami lakukan juga bukan berbicara agamawi, hanya rutinitas, hanya memenuhi gedung gereja ini Tuhan, hanya melakukan aktivitas-aktivitas jasmani saja tanpa melakukan perbuatan. Mari Tuhan, kami mau ada iman di dalam kehidupan kami. Walaupun dengan segala kelemahan kami mau terus bersungguh-sungguh. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan. Dan terus Tuhan berharap akan kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami mengundang Tuhan terlebih dahulu untuk memberikan kami pertolongan-Mu, kekuatan-Mu. Berdoa Bapa, setiap jemaat-Mu di tempat ini, baik juga yang mendengarkan secara online. Jamah kami Tuhan. Jangan biarkan iman itu tidak ada dalam kehidupan kami, atau jangan biarkan iman yang salah melekat dalam diri kami. Iman yang sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkat turun atas kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dengan anugerah yang dari atas, yaitu dari langit, turun atas rumah tanggamu, atas keluargamu. Dan berkat yang ada di bawah, yaitu berkat samudra raya yang ada di bumi, turun atas pekerjaan, usaha, bisnis, atas segala yang engkau lakukan, sehingga buah karya tanganmu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, dalam anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.